Shalom Alehem Besem Hamasya. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali lagi di dalam kanal saya Advensi Baru. Ada beberapa orang yang memiliki sebuah pemikiran bahwa orang yang mati, orang yang sudah meninggal, itu arwahnya gentayangan. Ada yang berpendapat dia masih ada di sekitar rumahnya. Ada yang berpendapat dia masih berada di lingkungannya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pemahaman ini sungguh tidak alkitabiah. Orang yang sudah mati itu tidak mengetahui apa-apa. Kenangan dan maksud-maksudnya sudah hilang. Jadi mereka sudah tidak memiliki rasa apapun. Mari kita buka di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara, orang yang sudah meninggal, mereka sudah tidak ada lagi perasaan, tidak ada lagi tujuan, kenangan pun mereka tidak tahu. Maka saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sering orang diberikan sebuah amanah, wasiat atau perintah dari orang yang sudah meninggal. Sesungguhnya keputusan itu ada di tangan orang yang hidup. Orang yang mati sudah tidak ada lagi kewajiban atau tanggung jawab di dalam misi atau tugas orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hiduplah yang mempunyai misi, tujuan, dan maksud-maksud tertentu itu. Keputusan untuk meneruskan sebuah wasiat atau warisan atau tugas dan misi itu bukan lagi menjadi tanggung jawab orang yang meninggal, tapi orang yang hidup. Dan adalah satu hal yang keliru bila mana orang yang meninggal itu langsung masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada pernyataan dari Alkitab menyatakan demikian. Orang yang meninggal itu masih berada di bumi, masih ada di dalam tanah, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah suatu kerinduan bagi kita semua untuk reuni bersama ketika Tuhan menjemput kita. Kita disongsong dengan malaikat-malaikat kudus ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita percaya kita akan dibangkitkan. Adalah hal yang percuma jika kita memiliki pemahaman orang yang kudus langsung berada di surga setelah kematiannya, menari-nari bersama Tuhan. Itu adalah pemahaman yang keliru. Ataupun orang yang jahat langsung dihukum masuk neraka. Orang-orang yang mati sedang istirahat di dalam kedamaian. Artinya apa? Rest in peace. Dia sedang tidur. Dia sedang istirahat untuk sementara waktu. Penghakiman itu, apakah masuk surga atau neraka, itu masih nanti. Masih menunggu pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penghakiman Tuhan itu adil. Penghakiman Tuhan itu penuh kemurahan. Jadi saya berharap kita memiliki pemahaman yang alkitabiah, yang sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali?
Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa maksud Tuhan pada awal mula mengenai manusia itu berbeda dengan hewan. Jadi jangan disamakan ya, roh manusia dengan roh yang ada di dalam hewan itu berbeda. Kita baca ayat berikutnya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Apa maksudnya, saudara-saudara? Mari kita baca ayat selanjutnya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah semangat? Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita merindukan suatu kebangkitan pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Tubuh kita yang saat ini kita miliki itu fana. Tubuh yang kita miliki saat ini itu semu. Ini bisa lenyap, bisa mati. Namun saat Tuhan datang yang kedua kali, maka tubuh yang fana ini akan diubahkan menjadi tubuh yang lebih baik, yang sama seperti Kristus, di mana tubuh ini
akan bisa kekal di surga. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki iman, percaya di dalam Yesus Kristus. Tubuh pertama manusia pada mulanya itu alami. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tubuh kita ini telah dilumuri dosa, maka tidak akan kuat, sehingga akibatnya kematian. Sedangkan setelah kita mengalami kematian, dibangkitkan, tubuh kita menjadi tubuh rohania, yang mana itu tidak akan binasa. Itu tubuh yang sudah diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti Kristus. Apakah Anda rindu, saudara-saudara, bersama-sama hidup kekal bersama Tuhan di surga? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk tetap setia, percaya di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengasihiku, maka engkau akan menuruti segala perintah. Ini adalah satu ajakan bagi kita semua, tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan ingin agar kita memegang iman, memegang percaya sampai akhir hayat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.